Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Yudian Mikita Taqwa, biasa dipanggil Rafika. Saya dengan NIM G0024-182 dari kelompok Praktikum B1 akan menjelaskan inhal praktikum anatomi di blok 1.2. Skenarionya, seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebra, cervical, thoracal, lumbal, sacrum, coccygeal, dan jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Yang pertama ada anatomi vertebra. Sesuai gambar, jadi ada 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, sacrum, dan coccygeal. Vertebra atau tulang belakang pada manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan letaknya, yaitu cervical di bagian leher, thoracal di bagian dada, lumbal di bagian pinggang, sacrum di bagian panggul, dan coccygeal di bagian ekor. Setiap bagian tersebut memiliki karakteristik anatomi khusus yang disesuaikan dengan fungsinya dalam mendukung tubuh dan melindungi sistem saraf pusat. Dari masing-masingnya, ini preparat vertebra di pandangan anterior, posterior, dan lateral. Masing-masingnya ya cervical, jumlahnya ada 7 vertebra, yaitu C1 hingga C7. Karakteristiknya, vertebra cervicalis itu lebih kecil dibandingkan vertebra yang lain, karena dia ada di bagian leher. Dengan lubang vertebra foramen vertebralis yang lebih besar untuk menampung sumsum tulang belakang. C1 atau yang biasa disebut atlas dan C2 atau aksis itu memiliki bentuk yang unik. Atlas mendukung tengkorak, sedangkan aksis itu memungkinkan rotasi kepala. Ini yang atlas. Ini yang aksis. Jadi ini dibagi, ini pas lagi menumpuk. Yang bawahnya C3, C4. Cervical ini memiliki foramen transversarium, yaitu lubang di processus transversus yang dilalui oleh arteri vertebralis untuk suplai darah ke otak. Yang kedua, thoracal. Jumlahnya yaitu 12 vertebra T1 hingga T12. Karakteristiknya, vertebra thoracal itu lebih besar daripada vertebra cervicalis. Dia terhubung dengan tulang iga atau tulang rusuk. Thoracal ini mempunyai processus spinosus yang lebih panjang dan mengarah ke bawah. Setiap vertebra memiliki fovea costalis atau facet for rib articulation pada sisi tubuh vertebra untuk berartikulasi dengan tulang iga. Ini preparat dari yang T6 vertebranya. Selanjutnya, lumbal. Dia memiliki 5 vertebra, yaitu L1 hingga L5. Karakteristiknya, vertebra lumbalis itu terbesar dan terkuat karena mendukung sebagian besar berat tubuh. Processus spinosus berbentuknya lebih pendek dan tebal, dan bentuk tubuh vertebra besar dan tebal dengan lubang vertebra yang lebih kecil dibandingkan cervicalis dan thoracalis. Kalau dibandingin dengan lubang thoracal sama cervical, dia punya lubang yang lebih kecil. Dan di lumbal ini punya diskus intervertebral yang ini. Selanjutnya ada sacrum. Sacrum itu yang di atasnya koksik, yang gabung sama koksik. Dia punya 5 vertebra yang menyatu menjadi satu. Karakteristiknya, sacrum ini berbentuk segitiga dan berada di antara tulang pinggul. Dia berfungsi menghubungkan tulang belakang dan panggul. Dia memiliki foramina sacralia anterior dan posterior yang memungkinkan jalur saraf keluar ke anggota tubuh bagian bawah. Pada bagian superior itu berartikulasi dengan vertebra lumbaris kelima, dan di bagian inferior itu berartikulasi dengan tulang ekor atau koksik. Nah, koksik ini sendiri jumlahnya 3 hingga 5 vertebra yang menumpuk gini dan menyatu menjadi satu tulang ekor. Jadi CO1 hingga CO4 atau CO5. Karakteristiknya, tulang ini berbentuk kecil dan menyatu membentuk koksik. Tulang ekor nggak punya fungsi struktural besar, namun membantu dalam penyanggaan otot-otot dasar dan panggul. Tulang coccygeal ini adalah sisa evolusi dari ekor hewan pada manusia. Nih, jadi ini ya sacrumnya, yang ini coccygealnya. Lalu yang B, muskuli penyusun regiodorsum.
Regiodorsum atau di area panggung itu tersusun atas beberapa kelompok otot yang mendukung fungsi postur tubuh, gerakan bahu, leher, dan tulang belakang. Otot-otot ini terbagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan kedalaman dan fungsi, yaitu superficial, intermediate, dan deep. Kelompok superficial ini untuk menggerakkan dan menstabilkan bahu, kelompok intermediate itu membantu pernafasan, dan yang deep itu menjaga postur, stabilitas, dan pergerakan tulang belakang. Otot-otot pada regiodorsum ini akan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh, mendukung gerak kompleks tubuh bagian atas, dan menjaga postur tubuh untuk bisa tetap tegak. Pertama, superficial. Otot pada lapisan ini tuh berfungsi untuk menggerakkan bahu dan anggota gerak atas. Yang pertama ada musculus trapezius, itu membentang dari pangkal tengkorak hingga tulang belikat. Ini berfungsi untuk mengangkat bahu, menarik skapula ke atas dan ke bawah, serta memutar skapula. Selanjutnya ada musculus latissimus dorsi, ini otot besar di punggung bawah. Dia berfungsi dalam ekstensi, aduksi, rotasi internal lengan, serta berperan dalam gerakan seperti menarik tubuh saat memanjat. Lalu ada musculus levator scapula, ini berfungsi untuk mengangkat skapula. Terus musculus rhomboideus major dan rhomboideus minor itu menghubungkan tulang belakang ke skapula, membantu menstabilkan dan menarik skapula ke arah belakang. Terus yang intermediate, ini terdiri dari otot yang membantu dalam pernafasan dan menggerakkan tulang rusuk, yaitu musculus serratus posterior superior dan inferior. Yang superior berperan dalam mengangkat tulang rusuk atas saat inspirasi, dan yang inferior itu berfungsi menarik tulang rusuk bawah saat pernafasan dan membantu proses ekspirasi. Selanjutnya ada deep yang di bagian dalam, ini terletak lebih dalam dan berfungsi dalam stabilitas serta pergerakan tulang belakang, yaitu ada musculus erector spinae. Ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu iliocostalis, longissimus, dan spinalis. Ini berfungsi mempertahankan postur tubuh tegak dan memungkinkan ekstensi serta rotasi tulang belakang. Selanjutnya ada musculus transversospinalis. Ini terdiri dari semispinalis, multifidus, dan rotatores. Otot ini berperan dalam stabilisasi, rotasi, ekstensi tulang belakang. Selanjutnya ada musculus interspinalis dan intertransversari. Ini berfungsi dalam membantu ekstensi dan laterofleksi tulang belakang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.